Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali ada yang firman Tuhan. Satu kewajiban kita, karena Dia yang memelihara kita. Kita akan menikmati firman-Nya. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, itu tidak berlalu begitu saja, tapi akan bekerja di hati kita. Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Dengan kasih Kristus saya undang kita bangkit berdiri untuk membacanya bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit meninggal, dan setelah dimandikan ia dikembalikan ke Yope. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berangkatlah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua jadi datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus mengangkat tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang rasul serta jaga-jaga, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamar kulit. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, firman Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Sebab saat Dia berfirman, maka jadilah. Saat Tuhan berfirman, untuk apapun, hidup, mati dikuasai oleh firman Tuhan. Hari ini kita dengar firman Tuhan yang berjudul Mata yang Tajam Melihat. Mata yang tajam melihat, apa hubungannya? Di sini diceritakan ada seorang perempuan yang biasa saja, bernama Tabita. Kotanya ditunjukkan di mana dia tinggal, yaitu di Yope. Kenapa disebutkan nama kota dan semuanya? Sebab semua yang ditulis dalam Alkitab ini sesuai dengan catatan historis. Jadi sesuai dengan fakta di lapangan. Sebab ada beberapa kitab suci yang sifatnya halu. Tidak ada sama sekali di dunia ini. Dan peristiwa itu hanya seperti dongeng. Tapi semua yang di dalam Alkitab itu disesuaikan dengan sejarah kenyataan di bumi, mengenai tentang kejadian, tentang Baptisan Nuh, tentang lokasi pelayanan Tuhan Yesus, lahirnya, wafatnya, semua. Karena itu surga semua bisa dilihat. Kita bisa melihat catatan sejarah itu kalau saudara punya uang untuk ziarah ke lokasi-lokasi semua kisah yang ada di Alkitab itu. Baik, kita melihat di sini ada seorang perempuan yang menjadi tokoh utama pembicaraan kita pada hari ini. Kita tahu kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas, orang yang berpendidikan tinggi,
sekaligus juga dia yang menulis surat Lukas. Itu tertulis dalam pasal pertama kitab Kisahnya Para Rasul. Ceritanya, kiprahnya, kerjanya, pelayanannya para rasul ditulis oleh seorang rasul yang bernama Dr. Lukas. Dia menulis 2 kitab, yaitu Kisahnya Para Rasul dan juga Injil Lukas. Surat ini ditulis dan disimpan rapi, tidak langsung disebar ke jemaat-jemaat, tetapi dikirim melalui seorang penting di kerajaan Romawi yang bernama Theophilus. Karena surat-surat ini sangat penting. Jangan sempat lari ke tangan orang sehingga nanti disalahartikan atau diperbanyak dengan merubah. Sehingga utuh isi surat daripada Kisah Para Rasul sampai di tangan kita saat ini dalam versi bahasa Indonesia. Yope, kota ini adalah kota pelabuhan, sangat ramai, lautnya cukup dalam, dan kota ini masih ada sampai sekarang. Namanya Yefa atau Yefo, ada di kota Tel Aviv di Israel sampai sekarang. Nah, di situ tinggal seorang tokoh yang bernama Tabita, dalam bahasa Aram namanya Tabita, Arabik. Bahasa Tuhan Yesus waktu hidup dia memakai bahasa Aramik yang melahirkan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, karena dia tinggal di lokasi orang-orang yang berbahasa Aramik. Tetapi di kota itu juga ada banyak orang Yunani. Dulu kalau orang bikin nama enggak asal bunyi, ada artinya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia mengucapkan kata itu adalah A, maka dicari untuk suku lain, untuk nama itu apa, menjadi B misalnya. Nah, Tabita adalah nama dalam bahasa Arab, karena banyak orang Arab sampai sekarang di Tel Aviv, turunan Arab, yang juga bahasa sehari-hari oleh orang-orang di sana. Saudara, ada. Demikian juga orang Yunani. Nah, karena di sana juga banyak orang Yunani, kita tahu Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Namanya Dorcas. Jadi, kalau orang Arab memanggil dia, disebut dia Tabita. Tapi kalau orang Yunani memanggil dia Ibu Dorcas. Kenapa mesti ditulis itu? Karena terkenalnya dia di kedua bangsa itu yang tinggal di kota itu. Terkenal bukan karena keburukannya, bukan juga karena keahliannya, kehebatannya, kepintarannya. Tidak. Dia dikenal sebagai murid Tuhan. Murid artinya, saudara, orang yang mau belajar, orang yang ada progres, kemajuan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, sehingga dia ada kebaikan-kebaikan. Kalau disebut murid, langsung dia pernah belajar tentang Tuhan Yesus. Satu-satunya seorang perempuan di Alkitab disebut namanya murid Tuhan. Berarti dia orang yang mau belajar, dan dia berhasil dalam pelajaran itu. Tidak secara intelektual dia tahu firman Tuhan, tapi dia mau melakukannya. Dan yang dilihat orang adalah bukan bagaimana dia berkata-kata, tapi bagaimana Tabita mempraktekkan apa yang dia pelajari daripada firman Tuhan. Tidak sekedar ilmu pengetahuan, lalu bisa menjadi seorang sarjana teolog, ilmu agama tanpa menjadi Kristen. Siapa saja bisa belajar tentang biblika dan lain sebagainya, apapun keyakinannya. Tapi itu hanya sekedar ilmu pengetahuan, bukan iman dan bukan juga perbuatan. Nah, Tabita terkenal dengan perbuatannya sebagai murid. Dia tidak pintar berkhotbah, dia hanya pintar mempraktekkan sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Allah tidak pernah menuntut sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Allah katakan berilah, Tuhan tahu ada pada orang itu dan dia bisa memberi. Bantulah, kalau kata Tuhan, Tuhan tahu. Nggak mungkin seorang yang kecil tidak mampu memikul beban berat.
dikasih seorang bayi, angkat ini, kau kan anakku. Kasih beban nggak mungkin, Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan kami tidak mampu melakukannya, bohong. Yang benar adalah aku tidak mau melakukannya, aku masih memerlukan keperluan dagingku lebih daripada keperluan Tuhan. Tapi Tabita tidak demikian. Dia memang seorang murid yang patuh, sehingga dia menjadi terkenal karena kepatuhannya, bukan karena khotbahnya, karena perbuatannya. Nah, dia melayani, target dia, matanya tajam kepada orang yang bisa dia bantu. Yang gak bisa dia bantu, yang gak dia bantu sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak membantu misalnya orang kaya, dia membantu dikatakan memberi sedekah. Siapa patut diberi sedekah? Orang yang susah. Siapa lagi yang perlu dibantu? Janda. Dan bukan hanya 1-2 janda, banyak sekali janda. Menjadi pertanyaan, kenapa di Yope banyak janda? Kota pelabuhan itu sering sekali lautnya sangat ganas. Para pelaut, terkenal di Yope pelautnya yang berani. Sering sekali para laki-laki, para suami meninggalkan istri dan anak untuk melaut mencari ikan, mencari nafkah, untuk berdagang. Dan mereka tidak kembali karena dihantam badai, mati di laut. Sehingga banyak kali kota pelabuhan itu para janda dan fakir miskin, anak yatim piatu. Itu target dia. Targetnya orang-orang yang seperti itu. Matanya begitu tajam. Wah, ini anak ini kasihan ditinggal bapaknya, mamanya tidak ada pekerjaan, anak yatim. Wah, ibu ini suami nggak ada, kerja pun susah, pakaiannya pun tak pernah ganti. Dia lihat orang-orang di kota Yope itu banyak bermasalah. Kebetulan Tabita atau Dorcas ini tidak diceritakan apa dia punya suami, apa dia janda, apa dia punya anak, tidak diceritakan. Karena topiknya adalah Tabita, bukan suaminya, bukan anaknya. Kerja Tabita, salah satu keahliannya adalah menjahit. Sudah tahu kalau menjahit apa modal utama? Harus ada kain, harus ada benang, dan harus ada jarum, ada gunting. Itu kerjanya. Kancing-kancing, peniti-peniti, semua soal jahit menjahit dia bisa kerjakan. Mata yang tajam, dia melihat ada anak yang sangat miskin susah, nyaris tidak pakai baju anak itu. Aku bikinkan baju buat dia, baju dan pakaian untuk ini. Senang. Bukan hanya satu, begitu banyak dia bantu, sebisanya. Tentu dia juga berdagang, dapat untung sekian, dibuat lagi yang baru, dibeli lagi kain, dibuat lagi oleh dia. Sambil dia melayani karena dia murid. Kebetulan dia diberkati Tuhan, rumahnya bertingkat. Secara umum di kota itu rumah nggak bertingkat. Paling ada satu kamar, sebab lebih banyak orang keluar, ada yang ke laut, ada yang ke ladang. Di rumah paling mau tidur saja. Tapi Yefta tidak demikian. Tabita tidak demikian. Dia punya ruang atas, siap untuk menyambut orang-orang. Itu sebabnya ketika ada masalah, ketika dia sakit, ketika dia mandi, ketika dia sakit dibaringkan, setelah dimandikan dan dibaringkan di lantai atas, di tingkat atas, bukan dibawa di ruang kerjanya. Di sana dia selalu menyambut orang untuk beribadat, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk membantu, untuk menampung orang-orang miskin, para janda. Dia bantu banyak, bukan karena dia kaya, tapi dia tahu apa yang bisa aku berikan. Allah tidak pernah meminta kita untuk memberi yang tidak ada pada kita. Yang tidak mampu kita kasih, Tuhan tidak minta. Jadi kalau kita dengar khotbah, berilah, kembalikan yang milik Allah, Tuhan tahu. Terserah kepada kita. Tabita, dia mendengar dan dia mau melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan dikatakan adalah iman yang mati. Iman
yaitu kepercayaan melalui ucapan, melalui keyakinan, tapi tidak dipraktekkan, dikatakan itu mati. Seperti seorang pengkhotbah, baiklah, baik, dan dia tidak mampu melakukannya, itu tidak sampai. Tapi ada orang yang tidak pintar khotbah, tidak pintar menasihati, tapi dia praktekkan. Ini aku tolong, aku tidak tahu mengajarimu. Nih, kenapa kau nggak kuliah? Kurang ini, jadi kuliah. Ini. Apa yang kurang? Sepatu tuh tak ada. Ini gereja, karena itu ya, betul ya, ke gereja ya. Sepatu nggak ada, ini sepatu. Nggak usah khotbah. Kau udah lama jadi Kristen, nggak bergereja, nggak perlu. Yang perlu adalah sentuhan langsung. Itu Tabita. Dia bantu banyak para janda. Janda yang paling malang, saudara. Kalau ada kesulitan kepada siapa, dia menyatakan pundak-pundaknya kalau dia sakit. Yang lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anaknya. Orang yang sangat menderita selalu di Alkitab. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, ibadah yang sejati salah satu adalah mengunjungi, tidak hanya besuk, memberi sesuatu pada janda. Karena mereka orang yang tidak punya pengharapan. Jadi Yefta menjadi terkenal bukan karena khotbahnya, tapi karena penipinya, tapi karena benangnya, karena kancing, karena jahitannya, karena pemberiannya kepada orang-orang miskin. Sangat menyentuh, sangat menyentuh. Kalau saudara menolong orang yang bisa membalas kebaikan, kata Alkitab, apalah upahmu? Artinya gak ada gunanya. Kalau saudara di pesta, undang tulangku, orang berpangkat, apalah aku kasih sama dia ulang tahun dia? Saudara kasih TV dia lebih hebat. Saudara kasih mobil dia lebih hebat. Saudara kasih sesuatu, dia bisa membalas. Saudara dapat apa untuk kerajaan surga? Nol. Tidak ada. Jadi menolong orang susah, pahalanya besar, diperhitungkan oleh Alkitab. Jadi kita berbuat sesuatu itu yang bisa menjadi berkat, benar-benar sama orang menyentuh. Menolong orang kaya dan bisa dia membalas, tidak ada gunanya. Tapi menolong orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, itulah upaya yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi terkenal kebaikannya. Kalau jumpa sama janda di daerah sana, di kota itu, bajumu hari ini ganti lagi ya. Di mana yang lama itu, yang sudah buruk itu? Puji Tuhan. Ibu Tabita yang kasih. Wah, iya kan? Jumpa lagi sama yang lain. Wah, kamu hari ini ulang tahun, baju baru. Padahal kamu kerjamu nggak ada nyapu. Itulah puji Tuhan, dikasih Ibu Tabita. Begitulah cerita sampai kemana-mana. Kalau dengar ada orang susah, dia berusaha meluluhkan tangan. Sangat menyentuh. Dan biasanya doa-doa daripada orang yang susah itu kalau berdoa tulus. Kalau orang kaya hanya formalitas, dan kadang-kadang juga nggak didoakannya. Orang kaya malas berdoa, orang susah yang banyak berdoa. Pasti doanya panjang. Makasih Tuhan, berkati ibu itu. Tapi walaupun demikian, sakit juga. Walaupun orang baik bisa sakit. Percaya Bapak Ibu, orang baik bisa sakit. Orang kaya bisa sakit. Bisa beli vitamin loh, bisa operasi, semua bisa. Orang kaya bisa mati? Bisa. Orang yang tekun berdoa baik kali, baik berkorban, bisa mati? Bisa juga. Belum, Tabita sakit dan mati. Bukan hanya sakit, mati. Waduh, mendengar mati semua orang heboh. Yang paling depan datang yaitu para yatim piatu, orang susah itu. Para janda semua datang. Aduh, Ibu Tabita. Yang anak-anak juga menangis. Bu. Semua merinding. Wah, dia begitu baik, kenapa dia cepat mati?
Inilah anakku ini bisa sekolah, dia kasih baju seragamnya. Ini, ibu ini bisa berpakaian layak untuk ibadah, dia kasihkan. Semua nangis-nangis. Mereka pun memandikan mayatnya dan dibaringkan di lantai atas rumahnya. Kemudian mereka mendengar cerita, kabar, dengar pintu Petrus dekat Sidilung gak jauh, itu di daerah Lida. Dia kan baru menyembuhkan Eneas sakit. Dia baru mendoakan orang sembuh, bangkit lagi loh. Dia banyak kuasa dia dapatkan setelah dia bertobat, setelah hidup baru oleh Tuhan Yesus. Coba panggil dia, dia penuh kuasa. Maka berangkatlah orang ke kota Lida, diutus beberapa orang. Jadi murid-murid itu, ada Matius yang lain bercerita, kawan kita ada di sana. Dia punya kelebihan, doanya ampuh. Dipanggillah Petrus, Petrus, tolonglah. Kamu kan tahu, Ibu Tabita, Ibu Dorcas itu, kebaikannya tahu kan? Siapa nggak tahu? Kemana-mana cerita orang tentang dia. Kebaikannya, kerendah hatinya, kerajinannya, jari-jarinya, tangannya begitu rajin untuk menolong orang, menjadi sesuatu buat orang. Andaikan mungkin diceritakan kalau para rasul itu tidak sanggup mengganti baju jubah mereka dalam pelayanan, mungkin Tabita itu akan menjadikan baju pendeta, jubah pendeta. Mungkin seperti itu. Wah, sepatu pendeta udah ketawa itu. Mungkin dia akan jahitkan yang sudah koyak itu, karena terakhir menjahit. Tapi Alkitab tidak menceritakan itu, sebab fokus dia adalah para miskin, para janda. Sedih hati Petrus. Iya. Dan dalam kalimat itu dikatakan segeralah datang. Jadi jangan tunggu-tunggu, Petrus cepat, segeralah datang. Rada memaksa kepada hamba Tuhan itu. Petrus pun dengar-dengar, walau jemaat yang beritakan, cepat segera datang. Langsung bergegas lagi datang. Kemudian naiklah ke atas, wah mayatnya sudah dibaringkan, sudah dimandikan, berarti sudah berpakaian bagus. Kalau di daerah sana mungkin sudah mulai dikafani. Kemudian diusir semua orang yang di atas itu yang menangis-nangis. Karena banyak yang meraung-raung menangis. Para janda semua berteriak, Petrus, tengoklah ini yang kupakai ini dari dia. Kasihanilah dia, jangan dia cepat mati. Buatlah sesuatu bagaimana dia bangkit. Kami sangat membutuhkan dia, kami belum siap kehilangan dia. Dia masih muda, masih banyak kesempatan bagi dia berbuat baik. Anak-anak juga begitu, waduh kalau ante ini udah gak ada, bagaimana nanti aku nih untuk seragamku. Semua yang masih berharap, semua pada menangis. Terharulah Petrus melihat semua tangisan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang dilakukan? Dia usir semua, dan bising semua, pergi semua, turun. Dia semua turun untuk menunjukkan kerendahan hati Petrus. Jangan lihat aku berdoa, aku perlu berdoa sendiri kepada Tuhan Yesus. Dia yang bangkit dan yang membangkitkan Lazarus. Dia yang berdoa di taman Getsemani, bukan berdiri seperti orang Farisi. Orang Farisi kalau berdiri tegak, bahkan di simpang-simpang jalan dengan jubahnya yang panjang-panjang, berdiri. Tradisi Yahudi kalau berdoa itu berdiri. Saudara pergi ke tanah suci Israel sana, lihat orang yang berdoa di tembok ratapan itu, berdiri itu semua, karena duduk pegang gini-gini, air tasbih juga. Orang Yahudi kalau berdoa, pukul-pukul kepalanya, tulis kitab Taurat di keningnya, di sini, di mana-mana, hanya tulisan seperti jimat. Di tali-talinya banyak firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Di taman Getsemani, Tuhan Yesus berduduk, merendahkan diri, sampai meneteskan darah. Ini pola yang dipakai oleh Petrus dalam berdoa sungguh-sungguh secara pribadi kepada Bapa di surga. Dia berlutut di dekat mayat itu. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang mendengar.
Bagaimana dia berkata kepada Tuhan, tapi Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan, sumber kehidupan itu memenuhi diri Petrus. Kuasa kebangkitan itu ada padanya. Jadi yang membangkitkan itu bukan Petrus, tapi Yesus datang kepadanya. Setelah dia berdoa, Tuhan berikan kuasa itu. Setelah dia terima kuasa itu, oke, lakukan Petrus, bangkitkan dia. Lalu dia berkata kepada mayat yang sedang terbaring itu, Tabita, bangkit. Jangan kira kalau orang meninggal itu nggak mendengar. Yang nggak bisa dia merespon kalau mati. Siapa yang bernyanyi, siapa yang berteriak, sebelum dia sampai ke sana dia dengar. Semua kedengaran. Yang nggak bisa jadi ngomong. Begitulah didengar sama Tabita. Nah, aku dipanggil. Hidup dari dia. Dia ngomong lagi. Wah, aku dipanggil, ini orang yang manggil aku. Yang manggil aku bukan orang biasa, murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus. Waduh, bangun dia langsung. Masih lemas, dia kagum. Kemudian diangkat tangannya oleh Petrus. Dia turun ke bawah, dia kasih sama orang. Lihat, yang tadi menangis, jangan lagi menangis. Anak-anak semua yatim piatu, jangan menangis. Ibu-ibu jangan menangis. Permohonan kalian Tuhan kabulkan. Dia sudah bangkit. Semua bersuka cita. Dan karena itu banyak orang menjadi Kristen. Banyak orang bertanya-tanya, aduh kenapa bisa? Kenapa bisa dia bangkit? Kenapa bisa dia seperti itu? Kenapa banyak orang datang memuji dia saat dia mati? Akhirnya untuk menjawab itu, Petrus harus tinggal beberapa hari. Bukan di rumah Tabita atau Dorcas. Karena ada ruang, dia nggak mau tinggal di situ. Ntar nanti ngomongan orang macam-macam. Walaupun bisa seperti itu, seperti Nabi Elia tinggal di rumah janda Sarfat. Tapi Petrus tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Tinggal beberapa di situ untuk menyambut banyak orang yang bertanya-tanya tentang siapa Yesus yang diceritakan Dorcas. Kenapa Dorcas menjadi begitu baik? Dia Tabita menjadi begitu baik, menyentuh banyak orang. Setahu saya dia nggak tahu ngomong. Tapi kenapa banyak orang memuji dia? Kenapa banyak orang datang ke tempat dia? Di ruang atas beribadah. Dia bangkit. Saudara, membuat penuh gereja kita ini tidak perlu pintar khotbah. Perlu. Yang perlu adalah jemaat yang mau menyentuh hati orang. Berbuat sesuatu. Mata yang tajam melihat. Ya. Kita tidak bisa menuntut gereja kita ini mau hebat. Mari kita bertanya sama diri kita, mata yang tajam, apa yang perlu? Apa yang bisa aku buat? Apa yang bisa aku jahitkan? Apa yang bisa aku berikan? Yang bisa, yang gak bisa jangan pikirkan. Coba pikir satu kali, apa yang kira-kira yang aku bisa lakukan dengan yang ini ya? Hanya dengan jarum, hanya dengan kain, hanya dengan benang menjadi berkat. Dan banyak orang menjadi Kristen. Jangan tunggu menjadi kaya. Umur terus bertambah. Kalau kita pikir-pikir sekian tahun saya menjadi Kristen. Dan kalau saya meninggal, apa yang diingat orang? Apa yang ditangiskan orang? Hidup daripada Tabita, hidup jadi berkat, mati jadi berkat. Ya, mati banyak orang datang. Dan karena banyak orang datang, ceritanya diterangkan. Bahkan Rasul sampai datang Petrus dan dia dibangkitkan. Dan setelah dia bangkit, banyak lagi orang menjadi percaya. Karena Petrus terus berkhotbah, itu dia yang terakhir. Dia tinggal beberapa hari di rumah Simon penyamak kulit untuk melayani orang-orang yang bertanya-tanya, ada apa? Ibadah mereka menjadi ramai. Saudara, untuk pintar berkhotbah gampang, ada ilmunya. Ada dipelajari itu di sekolah teologi, di sekolah kitab ilmu berkhotbah. Ya, bisa, siapa saja bisa mendapatkan ilmu itu.
Tetapi saudara, yang Allah mau adalah kita mau berbuat sesuatu. Dari sekarang mulai kita melihat, Tuhan apa yang bisa kita buat? Aku punya cuma ini. Aku cuma punya keahlian ini aja. Dorcas gak punya keahlian. Dia hanya melihat benang tiap hari. Tapi dia melihat banyak orang yang pakaiannya dia lakukan. Saudara tahu pertukangan? Amin. Ada yang tahu pertukangan di sini? Di gereja ini banyak kali yang beri tukang-tukang. Jadi bangku banyak kali. Ini lo speakernya udah pecah. Ya pecah, betul, pecah. Banyak sekali. Di sekeliling gereja kita ini diperlukan banyak tangan. Nggak perlu ahli. Hati yang menyentuh. Jangan tiap hari yang kelihatan di situ Pak Agung, Pak Limbong, istri masing-masing. Ya, sebenarnya Bapak Gembala kasih juga oleh mereka juga, semua itu timnya. Pak Kevin, Ibu Albert, yang lain kemana? Jangan katakan itu para sektor dua lah. Berbuat sesuatu. Itu yang Tuhan lihat. Nanti menghadap Tuhan, yang Tuhan lihat apa yang kau perbuat, bukan apa yang kau bilang. Tuhan gak pernah katakan itu. Apa yang kau bilang sama dia? Enggak. Apa yang kau perbuat? Ya. Saudara, satu kali tentang pentingnya berbuat. Seorang profesor, ada beberapa mahasiswanya mau mendapatkan ambil gelar yang lebih tinggi lagi. Mereka semua berlomba bikin penelitian dan laporan karya ilmiah. Satu kali ada seorang mahasiswa yang sangat pintar, Prof, aku bikin penelitian tentang kiat-kiat menjadi orang yang sangat murah hati. Orang yang murah hati. Bagus, pergilah. Dia bikinlah tulisannya, kiat-kiatnya orang yang murah hati, dia ini kiatnya, ini. Cara mendekati orang, cari semua dibuatnya. Pendek cerita, setelah sekian bulan dia ambil buku-buku apa semua referensi, ditulis dalam disertasinya. Ini sudah sangat ilmiah, boleh diteliti. Kebetulan profnya lagi jauh di luar kota, dan mahasiswa yang mau naik tingkatnya ini berkata pada temannya, tolong dulu ya, kalau dulu pergi sama prof kita itu, kalau sempat, ini daftar isian penilaian supaya diisi nanti yang baik-baik di sini, dan rekam apa komentar dia tentang disertasi aku ini, tentang kiat menjadi orang yang sangat baik, orang yang bisa mengendalikan diri. Karena seringkali profesornya itu kadang-kadang hilang kontrol kalau lagi ngajar orang, marah sejadi-jadinya. Kadang-kadang mahasiswa ditinggalkan begitu saja. Namanya profesor. Istilah profesor ini makanya seringkali orang kalau terlalu pintar bisa menjadi seperti orang gila. Memang kota profesor memang kayak gitu. Nah, disampaikanlah buku tulisan disertasi itu kepada Prof. Ada titipan dari mahasiswa Prof. Namanya ini penelitiannya. Tolong Prof baca dan isi daftar penilaian, berkas penilaian ini. Dibaca dengan teratur sama Bapak Profesor. Baca. Langsung dia ketawa. Kentut. Ya, ini sampah. Direkam. Kasar kali Profesor ini. Kayak dulu pun kayak gitu. Makin tua Profesor makin gila ngomongnya. Pulang dia jumpa sama kawannya. Sobat, dengar ini. Kata Prof. Emosi dia, langsung telinganya merah, mukanya merah, gemetar. Aku pergi sekarang sama dia. Di mana dia sekarang? Di sana. Ayo tancap. Prof, kamu bilang Prof ini apa nggak bisa menilai? Ini fakta-faktanya, penelitian ini buktinya, risetnya semua bisa terukur, teruji, otentik datanya. Masa dibilang kayak kentut? Nah, kata jemaat,
Langsung ketawa dokter itu. Kau nggak mungkin. Buktinya kau tidak bisa menguasai diri. Aku bikin begitu kan untuk menguji apakah kau berhasil. Kan tadi pengendalian diri. Buktinya kau nggak bisa. Jadi semua teorimu itu teori kosong, nol. Makanya hanya angin. Itu makanya aku bilang tentu. Kau aja ngamuk-ngamuk. Tadi disertasi pun dicabut pengendalian diri. Mana? Kau tidak lulus. Teorimu betul, prakteknya tidak. Kalau kita katakan murah hati pun bagi kita, tapi saudara gak murah hati, nol. Gak ada. Tuhan gak melihat kata-kata. Puji sembah enggak. Yang Tuhan dia nomor satu praktek. Itu sebabnya iman tanpa perbuatan mati. Ya. Sebenarnya di gereja kita hampir gak pernah ada doa pengakuan iman. Pengakuan iman sesungguhnya adalah melalui perbuatan kita. Benarkah kita percaya kepada Dia? Karena kita menghormati Dia dan sebagainya. Satu kali ada seorang petani dapat penghargaan dari pemerintah pusat. Dia mendapat penghargaan karena dia seorang petani jagung yang sangat memberkati petani jagung se-Nusantara dengan pemberiannya benih-benih bibit jagung unggul yang terbaik. Pak Presiden bertanya, kenapa Bapak lakukan bagi-bagi benih terbaik, benih jagung sampai diekspor ke luar negeri, hasil daripada panen jagung yang terbaik diekspor ke Amerika kemana-mana jagung kita? Kenapa Bapak kasih ke tetangga-tetangga, Bapak kasih benih jagung yang terbaik sebagai petani? Dengan enteng, petani ini betul anak Tuhan. Dia berkata, malu Pak, dalam ajaranku dikatakan harus beri yang terbaik. Ya, beri yang terbaik. Kenapa? Teorinya bagaimana secara ilmu pengetahuan? Bapak Presiden, kalau ku kasih sama tetanggaku petani jagung benih-benih yang buruk, yang jelek, yang gampang dimakan hama, gampang rusak, rasanya nggak enak, dan lama umurnya untuk bisa panen jagung. Tapi aku bertanamkan benih yang terbaik, tetangga tidak. Apa jadinya Bapak Presiden ketika ada penyerbukan yang dibawa oleh serangga, yang dibawa oleh angin, serbuk-serbuk benih-benih dari benih yang buruk dari tetangga dibawa kupu-kupu ke jagungku, terjadi pembuahan. Hasilnya Pak Presiden, aku dapat yang buruk panennya. Bisa dipahami? Itulah pengaruh perbuatan. Ya. Kasih yang baik, dapat yang baik. Itu pasti. Itu sebabnya Pak Presiden, aku harus kasih sama tetanggaku itu bibit yang baik. Nanti kan kupu-kupu terbang, kita nggak bisa stop itu. Serangga-serangga, kumbang-kumbang angin. Terjadi juga penyerbukan. Jagungku bagus, tetangga bagus, aku nggak iri, negara diberkati. Patut kamu mendapat penghargaan. Ya, dapat bantuan ini, dapat bantuan ini, diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu, Pemuda Remaja. Amin. Dari sekarang tabur yang baik. Jangan tunggu dia itu pelit yang minta ampun. Ngapain itu tolong dia? Tabur yang baik. Pelit dia itu. Aku udah traktir sekali pun tak pernah dia. Tabur yang baik. Aku tolong dia begini sekali aku minta nggak mau dia. Tabur yang baik. Kalau kita bisa, memang punya, amin. Kalau nggak punya Tuhan nggak minta, namanya nggak ada. Tapi kalau ada, lakukanlah. Gereja kita ini bisa menjadi besar kalau jemaat punya iman yang mau melakukan. Amin Bapak Ibu.
Kesaksian itu semuanya kita harus respon, harus berbuat sesuatu jadi berkat. Ayo berlomba menjadi berkat. Bukan karena hebat, tapi orang yang sederhana. Saudara lebih hebat loh. Saudara jauh lebih hebat, tapi tak bisa menangkan satu kota. Saudara lebih hebat loh. Punya apa saudara? Gak usah disebutkan, punya banyak. Tapi Tuhan hanya bertanya, sampai berapa banyak sudah dampaknya bagi yang lain, bagi gereja, bagi perayaan Tuhan. Jadi hidupnya Tabita jadi berkat, mati pun jadi berkat. Mati pun jadi berkat. Banyak orang datang, banyak orang datang. Mari kita bangkit dari Bapak. Melayani Tuhan dalam hidup ini banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. See
lihat apa yang ada. Aku mau menolong orang itu demi Tuhan, supaya aku berarti sebelum aku tutup mata. Aku mau dikenal orang sebagai orang yang banyak menolong orang. Banyak menolong orang. Jangan dikenal sebagai banyak berkhotbah saja, banyak berdoa saja. Nol. Yang mau adalah tangan yang terbuka, langsung menyentuh orang, untuk masyarakat, menentu jemaat gereja makin maju karena orang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Kristus, Ibu Lasroa Purba tampil ke depan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang senantiasa Tuhan mengetuk pintu hati kami, agar kami tetap benar-benar setia mengiring Engkau, agar kami bisa berbuat apa yang bisa kami berbuat Tuhan. Bapakku yang baik, saat ini kami memohon sidang jemaat Indonesia Bapa, ajar kami memberi yang terbaik Tuhan bagi sesama kami Bapa. Apa yang bisa kami perbuat Tuhan, ajari kami Bapa, agar hidup kami terutama berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar di sisa hidup kami ini Tuhan, kami benar-benar Bapa mengiring Engkau. Kami benar-benar setia Tuhan di dalam Engkau Bapa. Sungguh bermampu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang saat ini kami dengar Tuhan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, buat keluarga kami, buat sesama kami, buat gereja-Mu, buat orang yang mengenal kami Bapakku yang baik. Tuhan, kami tetap berdoa buat Bapak Gembala yang kami kasihi. Biarlah Kau limpahkan hikmat marifat akal budi Bapak Tuhan dalam agama Engkau, sehingga kami jemaat-Mu GPD Gereja Tuhan semakin mengenal, semakin tahu Bapa, mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, agar kami jemaat-Mu GPD Gereja Tuhan senantiasa Bapa tahu bersyukur kepada-Mu. Tuhan, apapun kerinduan, cita-cita, pengharapan Bapak kepada kami seisi pastor, Engkau lah yang mengerti, lah yang peduli, lah yang bisa beri yang terbaik Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berikan seluruh dalam kehendak-Mu buat Bapak Gembala kami. Apapun kerinduannya Bapa, kami percaya Tuhan, bagi setiap yang mau bertaruhan kepada-Mu Tuhan, Engkau beri yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan, pribadi lepas pribadi memberi yang terbaik Tuhan, apa yang ada bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami ada Bapa. Tuhan, terima kasih Bapakku, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan penghasilan. Biarlah Tuhan hidup kami sehari lepas hari semakin indah dan indah lagi di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada penyerahan anak dari keluarga Bapak Jessica Tambubolon. Anak mereka yang ketiga bernama Cinta Natania Guru Tambubolon akan mereka serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan berkati sehingga namanya terdaftar di surga. Kita akan satu pujian dari semula.
Semua baik. Hari ini Anda dicipta untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua orang tua tampil ke depan membawa anaknya. Rencana indah kau siapkan masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Jemaat bangkit berdiri. Baik, sungguh telah baik. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, kita dengarkan sejenak firman Tuhan yang menjadi dasar penyerahan anak ini. Seorang anak belum mengerti firman Tuhan. Seorang anak bayi belum tahu membedakan apa yang baik, apa yang jahat, belum tahu hidup baru, belum tahu pertobatan, sehingga dia belum boleh menerima baptisan air, apalagi baptisan selam. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi anak ini perlu diserahkan kepada Tuhan. Seperti bayi Yesus waktu kecil, dia diserahkan oleh ibunya di hadapan Tuhan. Samuel waktu kecil, lama dinantikan hadirnya, dia diserahkan kepada Tuhan. Demikian juga keluarga Bapak Tampu Bolon, dari ayah bernama Jimmy Tampu Bolon dan ibu bernama Niki Marlina. Anak yang ketiga diberi nama Cinta Natania Boru Tampu Bolon. Yang lahir pada 16 April 2022. Demikian puji firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Betapa pentingnya membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus melalui gerejanya saat ini untuk didoakan. Itu nomor satu, karena dia belum bisa berdoa sendiri, diperlukan dari luar yang mendoakannya, terlebih dari hamba Tuhan. Selain kedua orang tuanya, dia perlu didoakan, dia perlu diberkati demi keselamatannya. Hari depannya ada di dalam tangan Tuhan. Anak ini tidak sekedar dibesarkan secara jasmani, dipenuhi kebutuhannya. Anak ini harus dibesarkan secara rohani, dibawa ke gereja walau belum tahu apa-apa, udah bisa jalan dibawa sekolah minggu, walau juga dia lari-lari di sekolah minggu, tapi dia harus tahu hari Minggu hari Tuhan, hari beribadah. Kecil tapi pasti terus bertumbuh, akhirnya dia memahami dewasa, oh ini aku anak Tuhan. Baru dia bisa dibaptis dari dirinya sendiri. Aku bertobat Tuhan. Selama ini dari kecil melawan orang tua, nggak rajin ini itu. Aku telah mengerti firman Tuhan. Aku bertobat. Dulu orang tua membawa aku bukit waktu aku bayi. Aku tidak mengerti. Tapi sekarang aku tahu firman Tuhan. Aku mau dibaptis. Tanggung jawab Bapak Ibu. Jangan hanya antar anak nanti ke sekolah minggu atau ke gereja.
drop bapak mama nggak ke gereja. Jangan. Kata orang Medan nggak aci kayak gitu. Amin. Nggak aci kayak gitu. Ikut bapaknya juga di jam ibadah yang ada. Itu yang anak lihat, bukan ngomongan bapak ibu. Kok ke gereja, baik-baik kok anaknya. Tapi bapak mama enggak. Itu khotbah tadi. Kita harus mempraktekkan, baru anak itu sadar, bapakku ke gereja, aku pun harus ke gereja. Kita kan lagi sekali lagi pujian tadi. Dari